Oke, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita hari ini bisa berkumpul lagi, 2 kelas lagi, Al-Jurni dan kelas Al-Farisni. Ya. Oke. Untuk tema hari ini coba dibuka halaman 62. 62, Pak. Tema juga 62. 62. Adaptasi kan udah, Pak, adaptasi. Oke, sudah ya. Kita akan baca tentang adaptasi hewan. Kemarin sudah adaptasi tumbuhan ya. Oke, adaptasi hewan. Hewan ternyata juga beradaptasi seperti tumbuhan. Nah, adaptasinya seperti apa? Di halaman 63 sudah ada ya. Adaptasinya apa saja? Ya, siapkan alat tulisnya ya. Adaptasi hewan ada 3. Siapkan alat tulisnya. Oke. Adaptasi tumbuhan ada 3. Sebentar. Ketik di sini ya. Adaptasi anggota tubuh, adaptasi pelindung tubuh, Adaptasi tumbuhan, adaptasi hewan ada 3. Adaptasi anggota tubuh sama ditulis ya. Bentar. Adaptasi hewan ada 3 macam. 1. Adaptasi morfologi. Morfologi. Sudah ditulis. Adaptasi morfologi. Sudah? Oke, apa itu adaptasi morfologi? Adaptasi kemarin apa? penyesuaian diri. Penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungan. Nah, adaptasi morfologi itu apa? Adaptasi morfologi adalah penyesuaian diri terhadap makhluk hidup terhadap lingkungan. Berdasarkan bentuk tubuhnya. Bentuk tubuh. Nah, adaptasi morfologi adalah penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungan berdasarkan bentuk tubuhnya. Bentuk tubuh apa? Hewan, karena ini adaptasi hewan ya. Hewan itu memiliki bentuk tubuh yang berbeda-beda. Contohnya burung. Nah, burung itu bentuk paruhnya berbeda-beda sesuai dengan fungsinya. Untuk apa nanti? Coba. Sudah dulu? Sudah tulis ya? Sudah. Coba gambarnya ini. Sebentar. Contoh adaptasi morfologi. Sebentar. Nah, ini. Ini bentuk tubuh. Contohnya paruh. Ada paruh yang mana ya? Bentar. Nih, ada paruh kecil. Nah, ada paruh yang besar. Ada paruh yang runcing. Ada paruh yang lengkung. Nah, ini sesuai dengan fungsinya. Apa saja contohnya yang ini, yang pertama, yang kecil runcing ini. Ini bentuk tubuhnya kecil, kuat untuk pemakan biji. Contohnya burung apa? Burung labet, Pak. Pate. Labet ya. Terus burung pipit. Nah, burung pipit itu ya kecil, kuat untuk memakan biji. Nah, coba kalau ini burung pipit mulutnya seperti ini, gimana kira-kira? Lancip kecil gimana? Makan biji gimana? Makan ikan. Nah, nggak bisa buat makan biji karena terlalu runcing. Nanti kalau makan biji patah. Nah, itu fungsinya. Contohnya kalau yang ini biasanya lancip, runcing, kecil, panjang. Nah, untuk pemakan apa?
Makan ikan. Daging. Bukan ikan. Daging. Pemakan nektar. Nektar itu apa? Madu. Nah, contohnya burung apa pemakan madu? Yang Burung nektar itu yang kecil banget itu. Apa namanya? Burung apa? Saya lupa ya nama burungnya ya. Pokoknya ada burung pemakan nektar atau madu. Ya. Lanjut, kalau yang ini, yang atasnya ini. Besar, agak melengkung. Burung elang. Burung pemakan daging. Daging. Nah, atau burung pemakan ya daging, namanya herbivora atau karnivora. Pemakan daging apa? Hewan pemakan daging? Ya. Ya, karnivora, pemakan daging. Contohnya burung apa? burung elang. Elang. Ya, betul. Burung elang itu bentuknya lancip, besar, agak runcing ke bawah. Itu pemakan daging. Nah, kalau ini, yang pertama ini burung pato ini, pato. Biasanya besar, tipis, gepeng. Nah, ini adalah burung pemakan ikan. Nah, burung pemakan ikan. Contoh namanya burung pelikan namanya. Burung pemakan ikan. Nah, biasanya Burung pemakan nektar lah, burung kolibri itu Pak. ya betul, kolibri ya benar. Pak harus ingat. Oke, sip. Terima kasih sudah diingatkan. Namanya burung kolibri pemakan nektar atau madu. Yang pato ini pemakan ikan. Ya, biasanya ada kantongnya di bawah sini. Ini hewan pemakan ikan. Nah, Itu bebek. itu baru bentuk paruhnya. Nah, bentar. Ada lagi, ini juga morfologi. Bentar. Nah, ini juga morfologi, bentuk kaki hewan. Nah, ini juga penyesuaian diri terhadap lingkungan. Ada kaki yang kecil. Kurang jelas, Pak. Nah, ya, ada burung petengger ini kakinya kecil, biasanya kukunya tajam. Nah, untuk bertengger itu apa? Mincok itu bahasa Indonesianya apa ya? Ya nempel. Nangkring, Pak. Ya apa? Nangkring. Ya, di pohon apa? Nemplok di pohon. Terus ada burung perenang. Burung yang biasanya hidup di air, kakinya berselaput. Nah, ini namanya juga morfologi, bentuk tubuh. Ada burung yang ini, pemangsa. Burung pejalan kaki. Nah, burung pemangsa itu biasanya kukunya tajam, kokoh, besar. Nah, itu pemangsa, untuk memangsa makanannya. Ya. Ada burung pemanjat. Nih, kakinya seperti ini. Kemudian burung pejalan kaki. Burung pejalan kaki itu ayam. Ini contoh adaptasi morfologi bentuk tubuh pada hewan. Ada lagi contoh morfologi lagi sebentar. Bentuk mulut sekarang. Bentuk mulut. Nah, ini mulut serangga. Ini juga morfologi. Ya, ada bentuk mulut pengunyah. Pengunyah itu makan, buat makan, gigit. Nah, contohnya belalang. Nah, itu giginya pengunyah untuk mengunyah makanan. Kenapa gambarnya begini? Kemudian ada lagi bentuk penghisap. Untuk apa penghisap? Ya untuk menghisap madu. Ini contohnya kupu-kupu untuk penghisap. Ada bentuk mulut penjilat. Nah, kayak laler. Laler itu menjilat bukan menggigit ya, dijilat. Nah. Kemudian ada bentuk mulut penusuk dan penghisap. Ditusuk dulu, baru dihisap. Contohnya nyamuk. Ya, nyamuk itu bentuk mulut penghisap dan penusuk. Nah, itu contoh dari adaptasi morfologi bentuk tubuh hewan. Ya. Walaupun hewannya sama-sama burung, tapi bentuk tubuhnya berbeda-beda sesuai dengan lingkungannya. Kalau pemakan biji, ya kecil, kuat. Kalau pemakan madu, panjang. Nah, itu contoh adaptasi morfologi. Saya tanyakan? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Bentar. Ini ya contoh
ciri-cirinya ini burung apa ini yang atas ini bebek ya, contohnya seperti bebek. Nah, cirinya gimana? Paruhnya seperti sudu. Sudu itu melengkung, ya, bergerigi, berguna untuk menyaring makanan, untuk ngambil makanan. Kemudian elang untuk menyaring. Contohnya cirinya elang, paruhnya tajam. Nah, tajam. Kuat, runcing, agak bengkok. Nah, itu cirinya pemakan daging atau karnivora. Kemudian nomor 3, burung pemakan biji-bijian. Cirinya apa? Paruhnya pendek, tebal, dan runcing. Pendek, tebal, runcing. Makan biji. Ya. Yang nomor 4 ini ya. Nomor 4, pemakan serangga. Paruhnya runcing, agak panjang untuk memanjat kayu pohon dan menangkap serangga di dalamnya. Contohnya hewan burung pelatuk. Mas, tahu aku pelatuk itu makannya batang pohon ya, Pak? Ya itu apa? Buat lubang cari serangga di dalam pohon. Bukan makan pohon itu. Kira cuma cari serangga di dalam pohon. Burung pelatuk cuma ya, burung pelatuk sama burung kolibri sama. Runcing, agak panjang ya. Karena harus mengambil makanan di dalam tumbuhan untuk mencari makan. Makanya panjang, kecil, runcing. Nomor 4, burung pemakan ikan. Contohnya burung pelikan. Paruhnya panjang, berkantong. Nah, ada kantongnya di leher. Di bawah paruhnya itu ada kantongnya untuk menangkap ikan. Nah, yang kelima, pemakan biji dan cacing. Contohnya ayam. Nah, ayam ini pemakan segalanya. Pemakan tumbuhan juga, pemakan hewan juga, disebut hewan apa? Lagi apa? Pemakan omnivora. Omnivora, betul. Omnivora, ya. Paruhnya pendek, tebal, dan runcing. Nah, itu contoh adaptasi morfologi pada hewan, yaitu pada paruhnya, paruh hewan. Ditanya kan? Enggak. Ya, morfologi, bentuk tubuhnya ya. Ini juga sama, morfologi juga, bentuk kaki, seperti tadi ya. Ada kaki pejalan, nah, memiliki 3 jari, jarinya cuma 3. Contohnya ayam. Nah, coba nanti dilihat ayam kalian jarinya berapa. Ada yang 4, ada yang 5 enggak? Ayam, Pak. Ya, ayam. Enggak punya ayam, Pak. Enggak punya ayam. Ya, nanti lihat ayamnya tetangga. Ya, ditanyakan apa, Mas? Enggak ya, lanjut. Yang kaki perenang. Kaki perenang itu memiliki selaput. Contohnya bebek, nah, itik, angsa itu kakinya perenang, ada selaputnya. Ya. Nomor 3, kaki pemangsa. Jari kakinya pendek, kukunya melengkung dan kuat. Itu kaki pemangsa. Ya. Flamingo itu termasuk apa, Pak? Apa? Flamingo. Flamingo itu kan di air, toh? Ya di air itu toh flamingo. Perenang. Iya, perenang. Ya. Sesuai dengan tempat hidupnya biasanya. Kalau hidupnya di air biasanya kakinya perenang, ada selaputnya. Seperti pinguin, nah pinguin juga sama. Nomor 4, pemanjat. Nah, jari terdiri atas 4, ada 4 jarinya. Beda sama yang pejalan kaki tadi cuma 3. Kemudian 2 jari berada di depan dan 2 jari lainnya di belakang. 2 jari di depan, 2 jari di belakang untuk memanjat pohon, untuk bertengger. Ya. Kemudian nomor 5, jari petengger. Jari kaki panjang dan telapak kaki datar untuk bertengger di ranting pohon. Nah, itu ya, adaptasi morfologi yang ditanyakan? Enggak, Pak. Enggak ya, itu adaptasi morfologi bentuk tubuh hewan. Lanjut. Nomor 2. Saya Pak mau nanya. Ya, nanya apa? Mas Agis. Imu itu termaksud kaki apa? Burung unta. Apa? Imu. Enggak denger ya? Coba diketik di Imu. chat. Ketik chat ya. Sambil nunggu Mas Agis ngetik nomor 2. Yuk. Adaptasi kedua.
Jadi dicat nggak Mas Agis? Adaptasi fisiologi. Yang nomor 2, adaptasi fisiologi. Ditulis ya di buku ya. Adaptasi fisiologi. Burung unta termasuk kaki. Burung unta kan ya di air toh. Kayak burung pelikan itu toh. Bener nggak? Nggak tahu aku. Apa beda? Nggak tahu. Burung unta itu seperti apa? Burung unta itu yang bagaimana? Oke. Sil, panggil. Pernah lihat, Pak. Apa ini, Pak? Oh, burung unta itu yang lebar, yang tinggi itu toh lehernya. Ya. Ya. Ya, Pak. Itu kakinya kaki apa? Bentuk kakinya. Hidupnya di mana dulu? Di gurun, Pak. Di gurun kan? Itu kan contoh dari burung pejalan kaki, nah, seperti ayam. Seperti ayam. Jadi Tapi gede kan ayam kakinya. versi burung. Oke. Ayam burung toh, Pak. Ya, lanjut ya. Karena kelasnya mau dipakai kelas 5. Lanjut, adaptasi fisiologi adalah penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungan berdasarkan fungsi alat tubuh. Nah, penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungan berdasarkan fungsi alat tubuh. Itu fisiologi, fisik. Nah, fisiologi, fisik. Fisik itu fungsi tubuhnya. Nah, fisik itu tubuhnya. Yang bisa dilihat. Nah, fisik. Penyesuaian. Sudah. Fisik, fisiologi. Nah, Penyesuaian. contohnya. Nah, contohnya ini contoh adaptasi fisiologi pada hewan apa itu? Fisiologi. Hewan apa? Unta. Oke. Hewan unta itu fisiologinya yang mana? Yang ini. Hewan unta memiliki apa ini? Kaki. Dan ini sama kelenjar leher. Apa itu? Bukan leher. Punuk. Nah, punuk unta itu termasuk adaptasinya unta, fisiologi. Untuk apa punuk unta? Menyimpan makanan. Menyimpan cadangan makanan, menyimpan air. Nah, punuknya unta itu termasuk adaptasi fisiologi, fungsi alat tubuhnya. Kemudian kakinya ini, kaki unta ini biasanya tebal. Kenapa kok tebal? Agar jika menginjak batu tidak terasa sakit. Oke, seperti kalian pakai sepatu. Nah, seperti itu. Unta itu juga memiliki kaki yang tebal. Untuk apa? Untuk berjalan di tempat yang panas. Nah, supaya kuat di tempat yang panas. Kan hidupnya di gurun kan? Nah, kemudian hidungnya ini, nah, kalau kalian tahu, hidung unta itu memiliki sekat. Bisa nutup, bisa buka sekatnya. Hidung bisa nutup, bisa buka. Untuk apa? Bisa menyaring udara, Pak. Ya, untuk menghindari debu yang masuk ke dalam hidung. Nah, unta itu memiliki sekat di hidungnya, bisa buka, bisa nutup. Kemudian, unta juga memiliki bulu mata yang lentik. Lentik itu panjang bulu matanya. Kenapa memiliki bulu mata panjang? Agar melindungi matanya dari panas matahari, Pak. Ya, melindungi mata dari debu juga sama, debu. Ya, makanya bulu matanya panjang, lentik. Nah, itu adaptasi fisiologi bentuk tubuh hewan. Nah, ditanyakan? Enggak, Pak. Ya, yang terakhir. Yang terakhir. Adaptasi yang terakhir. Adaptasi ketiga.
Adaptasi yang ketiga yaitu, bentar, saya ketik dulu. 3. Adaptasi tingkah laku. Oke, yang nomor 3, adaptasi tingkah laku. Kakak depan sini loh, Kak. Adaptasi tingkah laku. Enggak apa-apa. Ya, adaptasi yang ketiga, adaptasi tingkah laku, yaitu penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungan. Penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungan berdasarkan tingkah laku. Berdasarkan tingkah laku. Oke. Tahu tingkah laku enggak? Izin kamar. Tahu. Iya, yang mau izin kamar ini boleh. Tingkah laku itu seperti pola itu apa ya? Makan. Pola Ya, makan. Gerakan itu tingkah laku. Kelakuan, Pak. Kelakuan, betul. Sip, kelakuan. Contohnya apa? Contohnya pada hewan bunglon. Tahu bunglon? Tahu. Oke. Bunglon itu juga melakukan adaptasi tingkah laku dengan cara apa? Ubah warna. Kelakuannya. Menyesuaikan warna dengan lingkungan sekitar. Betul, mengubah warna kulitnya. Nah, ini sering keluar di ujian. Bunglon itu mengubah warna kulit sesuai dengan apa yang dia injak. Nah, contohnya injak di ranting warna coklat berubah jadi coklat. Injak di daun warna hijau berubah jadi daun. Nah, itu namanya bunglon, tingkah laku. Mengubah warna kulit atau istilah IPA-nya apa? Mimikri. Nah, ini sering keluar di ujian ya. Mimikri, mengubah warna kulit, bunglon. Contoh kedua, ada hewan cicak atau kadal. Tahu kadal nggak? Tahu. Tahu ya. Oke. Cicak sama kadal, tingkah lakunya bagaimana? Anak kadal itu perilakunya Kalau menempel di terancam, dinding. kalau kamu yang pegang, terancam gimana? Memutuskan buntutnya, ekornya. Ekornya. Betul, ya betul. Memutus ekornya. Nah, cicak kadal itu memutus ekor, baru nanti ekornya terputus, nanti bisa muncul lagi, tumbuh lagi. Nah, beda sama manusia, kalau kakinya putus ya nggak bisa lagi ya. Ditanyakan? Pak, aksolot juga nggak Pak? Aksolot. Ya, Pak. Apa? Aksolot. Aksolot. Nggak dengar, diketik. Makhluk air. Ketik. Air. Diketik di chat atau nggak dengar? Naga air Pak, naga air. Naga air, Patrik tidak tahu hewan naga air itu seperti apa. Hoak Pak itu Pak, halusinasi. Halusinasi, sebentar. Itu udah saya Mas tulis. Nadine chat, sebentar. Aksolot, apa itu aksolot? Hewan Nggak air tahu itu, Pak. hewan aksolot itu apa? Bisa regenerasi. Air. Dosen Pak. Nggak tahu naga air, nggak tahu. Coba. Ya, kadal. Browsing, Pak. Lanjut ya. Naga air. Apa sih? Lanjut ya. Cicak atau kadal memutus ekornya atau istilahnya disebut autotomi. Ini sebentar. Memutus ekornya autotomi. Kalau anatomi. Autotomi ya, memutus ekornya. Nah, jadi adaptasi itu ada 3 macam. Adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, adaptasi tingkah laku. Morfologi tadi apa? Berdasarkan bentuk tubuh hewan. Fisiologi berdasarkan Fungsi alat tubuh. fungsi alat tubuh. Tingkah laku berdasarkan Penyesuaian makhluk hidup tingkah lakunya. Oke, itu namanya adaptasi. Yang disebut nasib absolut tadi itu kayak cicak tapi di air Pak, punya sirip. Oh, Patrick nggak pernah lihat ya hewan Kepalanya di kayak air. ada rambut-rambut pisah gitu. Ya kayak ada rambut 3 di sebelah kepalanya kanan kiri. Sirip jenenge. Itu di film, Bocah. Pak. Di film. Bukan Pak, ya Pak itu. Oh, ada, Pak. Patrick emang nggak tahu. Coba, Ada. Oke.
Sudah ya, berarti adaptasi ada 3. Oke. Ditanyakan sampai sini? Boten, Pak. Boten. Besok kita sambung di kelas ketika PTMT. Oke. Oke, Pak. Pembelajaran tatap muka. Ya, pembelajaran tatap muka terbatas. Dibatasi kelasnya, dibatasi kelasnya. Sudah? Kalau tidak ada, kita lanjut fikih ya. Ya, Pak. Patrick tutup dulu IPA-nya. Nanti Patrick share di YouTube. Patrick akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.